Inilah keributan antara kedua kelompok silat di Sidoarjo, Jawa Timur saat melakukan latihan di balai desa. Kelompok yang melakukan penyerangan juga menembakkan petasan jenis air mancur ke korban dan rekan-rekannya. Polisi yang cepat datang dan mengetahui peristiwa tersebut berhasil tangkap 4 pelaku dari puluhan anggota. Salah satu pelaku merupakan di bawah umur. Polisi juga mengamankan barang bukti sejumlah benda yang digunakan untuk melukai korban, termasuk sisa petasan jenis flare yang ditembakkan pelaku ke korban. Selamat malam dan apa kabar pemirsa? Pengeroyokan anggota silat di Sidoarjo, Jawa Timur tadi menjadi pembuka jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini. Sementara penyidikan kasus KDRT yang dialami oleh suami istri di Depok, Jawa Barat diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Sang istri yang semula diserang membalas dengan menyerang balik sang suami hingga keduanya menjadi tersangka. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, unjuk rasa di depan kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Demonstran dan petugas terlibat saling dorong. Aksi saling dorong antara petugas dan ratusan massa terjadi di depan pintu gerbang kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang. Massa yang mencoba menerobos barikade polisi mendapatkan perlawanan dari petugas. Gagal masuk ke dalam komplek Pemda, massa kemudian melakukan aksi bakar ban. Petugas yang berupaya memadamkan api pun sempat mendapatkan perlawanan dari massa aksi. Hal ini dilakukan lantaran pejabat Bupati Bekasi dinilai tidak berhasil menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Bekasi. Bahwa sepanjang PJ Bupati Bekasi memimpin Kabupaten Bekasi tidak ada peningkatan, yang ada adalah kemiskinan meningkat, pengangguran banyak dan lain sebagainya seperti itu. Bekasi tidak berkembang, malah merosot. Diketahui penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdhani telah habis masa jabatannya pada 18 Mei 2023. Dani yang telah 2 kali menjabat sebagai penjabat Bupati Bekasi dikabarkan kembali mendapatkan surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri untuk kembali menjadi penjabat Bupati Bekasi. Sementara itu, Dewan Mahasiswa dan DPD KNPI Lombok Barat menolak rencana nikah massal berujung ricuh. Masa aksi terlibat adu jotos dengan petugas Satpol PP. Inilah kericuhan yang terjadi saat masa aksi demo yang terdiri dari mahasiswa dan KNPI berusaha memasuki kantor Bupati Lombok Barat. Masa terlibat baku hantam dengan petugas Satpol PP. Para petugas yang membuat blokade kewalahan menghadapi massa yang terus-menerus mendorong petugas. Massa aksi pun berhasil mengelabui petugas dan masuk melalui pintu gerbang utara. Kericuhan pun kembali terjadi di depan pintu utama kantor Bupati. Akibat kericuhan tersebut, seorang pendemo pingsan. Masa aksi demo menolak rencana nikah massal yang akan dilakukan oleh Basnas Kabupaten Lombok Barat. Masa menilai pernikahan massal tidak masuk dalam asnaf atau panduan kerja Basnas setempat dan cenderung menghabiskan banyak anggaran. Dan pada hari ini alhamdulillah setelah apa yang kami sampaikan sesuai dengan aksi, sesuai dengan apa yang menjadi kemauan teman-teman, hari ini juga Basnas Lombok Barat melalui Bapak Sekda hari itu dibatalkan. Yang kedua, meminta pihak pemerintah Kota Barat membatalkan nikah massal karena tidak memiliki urgensi yang tepat. Insya Allah adik-adik semua, saya berani pastikan bahwa pernikahan massal ini akan batal.
Masa aksi kemudian membubarkan diri dan mengancam jika acara nikah massal masih saja digelar, maka akan menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang jauh lebih besar. Sementara itu pemirsa, viral di media sosial perkelahian antara debt collector dengan rombongan keluarga pengantin dan kejadian ini bahkan memicu perkelahian massal. Perkelahian terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Kamis siang tadi. Aksi pemukulan terekam kamera warga yang melintas. Peristiwa ini terjadi saat sejumlah orang berupaya mengambil paksa sebuah mobil yang ditumpangi rombongan pengantin asal Kota Binjai. Saat tiba di lokasi, sebuah mobil yang ditumpangi 4 orang mengaku dari perusahaan leasing memepet minibus rombongan pengantin. Kemudian satu dari debt collector langsung mengambil paksa kunci mobil dan memicu aksi perkelahian. Beruntung saat di lokasi, seorang polisi melintas dan membawa kedua pihak ke Mapolres Pematang Siantar. Setelah kami sampai di Siantar, di tengah kota Siantar, tiba-tiba datang debt collector leasing, tapi saya kurang tahu. Mereka merampok kunci mobil kami, suruh pinggir-pinggir. Maka terjadilah cekcok di antara kami dan orang-orang leasing. Mereka memaksa untuk mengambil mobil kami, tapi kuncinya dilarikan sama tukang debt collector leasingnya. Tadi sempat ada pihak keluarga yang dipukuli gitu, Pak? Ada saya sendiri, saya sampai terjatuh. Ini saya nih kena nih, saya suruh sama ini, saya sampai gini menolong menutup ini. Keluarga korban yang tidak terima dengan aksi paksa disertai penganiayaan langsung membuat laporan polisi. Korban berharap polisi bisa menindak aksi perampasan debt collector yang sering meresahkan masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Mahkamah Konstitusi mengetuk palu mengabulkan gugatan permohonan uji materi terkait perubahan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Gugatan uji materi itu diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Perpanjangan masa jabatan menjadi 5 tahun bukan hanya berlaku untuk pimpinan KPK, tetapi juga Dewan Pengawas KPK. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Terkait putusan MK tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun dapat menjadi lebih efektif dalam pemberantasan korupsi. Kita harapkan bahwa dengan diperpanjangnya masa jabatan dari 4 ke 5 lebih baik, lebih efektif ya, sehingga dia punya rentang waktu yang cukup untuk menangani masalah korupsi itu. MK menjelaskan masa jabatan 4 tahun KPK menyebabkan pimpinan KPK dapat dipilih 2 kali dalam satu masa jabatan presiden dan anggota DPR, yakni 5 tahun. Sementara dengan masa jabatan 5 tahun, pemilihan pimpinan KPK dapat berlangsung 1 kali.